ibadah sekolah minggu bersama kakak-kakak Gereja Metodis Taman Kebalen. Semua siap untuk memuji Tuhan? Ya, kita masuk ke dalam ibadah kita. Tundukkan kepalamu, kita mau bernyanyi Bapakku datang padamu. Tuhan tolong kami, berkati kami semua pada hari ini beribadah anak-anak sekolah minggu Gereja Metodis Indonesia. Tuhan berkati juga semua para pelayan agar Tuhan memberikan lebih dahsyat lagi tentang firman Tuhan maupun pujian-pujian kami. Kami persembahkan hanya untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Pagi hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas Tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Kumpulkan persembahanmu, berikan kepada orang tua dan diberikan kepada gereja masing-masing ya. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan. Allah itu baik, dimede dengan dikepak-kepak sayapnya. Yuk kita puji semua. Di
ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan Roh Kudus yang manis. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Yuk kita semua angkat pujian ini kembali sekali lagi ya. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. 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 Wah, kalau begini caranya, aku bisa menjadi orang miskin. Nggak laku lagi. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saya harus cari cara bagaimana kedua orang itu bisa dimasukkan ke dalam penjara. Karena gara-gara dua orang itu, saya tidak lagi mendapatkan uang. Dan kalau lama-lama dibiarkan, saya akan menjadi orang miskin. Saya tidak punya pekerjaan lagi. Karena orang-orang di kota ini tidak lagi percaya kepada ramalan-ramalan dan tenungan-tenungan yang saya buat. Tapi bagaimana caranya ya? Dua orang ini kan tidak bersalah. Mereka hanya menyampaikan kabar tentang Tuhan Yesus. Apakah saya harus berbohong supaya kedua orang itu masuk dalam penjara? Orang itu telah merencanakan kebohongan demi uang, demi kepentingan pribadi. Dia mengorbankan orang yang tidak bersalah supaya dia mendapatkan uang yang banyak. Anak-anak, hal ini tidak boleh dilakukan. Apalagi dengan mengorbankan orang lain demi kepentingannya sendiri. Tetapi orang itu tetap melakukan. Anak-anak, orang yang benar pasti akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Orang yang benar itu pasti mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan. Akhirnya orang ini melakukan aksinya. Orang ini bersama dengan teman-temannya yang sudah bersepakat mendatangi dua orang baru itu. Hai orang baru, mari kesini kalian. Mereka menarik bajunya, mereka mendorong, dan mereka juga memukul.
Kemudian mereka dibawa di hadapan orang banyak dan juga di hadapan para pembesar-pembesar kota. Tuan-tuan pembesar kota yang terhormat, saya membawa 2 orang baru ini karena kedua orang ini telah membuat kerusuhan kota kita. Mereka telah membuat huru-hara di kota kita. Dan orang ini pantas untuk dihukum, pantas untuk dimasukkan dalam penjara. Kemudian pembesar-pembesar kota ini juga mendengarkan orang-orang banyak yang ada di situ. Benar Tuan, 2 orang ini telah menjadi orang yang telah membuat keonaran di kota kita ini. Mereka telah membuat kerusuhan. Saya melihat sendiri Tuan. Dan akhirnya pembesar-pembesar kota itu mengatakan, baiklah, kalian boleh menganiaya mereka. Akhirnya mendapatkan penganiayaan. Kemudian 2 orang ini dibawa ke penjara. Hai kepala penjara, tolong jaga 2 orang ini. Jaga dengan benar supaya 2 orang ini tidak bisa kabur. Baik Tuhan, saya akan menjaga 2 orang ini dengan baik. Anak-anakku sekalian, kedua orang yang tidak bersalah ini dimasukkan dalam penjara. Tetapi sebelum dimasukkan dalam penjara, tangannya diikat terlebih dahulu dan kakinya pun dirantai. Ketika malam itu tiba, ternyata 2 orang yang dengan kaki dirantai, tangan diikat itu pun mereka memuji Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Dan pada tengah malam tiba-tiba ada gempa. Kemudian ada suara-suara goncangan yang besar. Dan rantai yang mengikat tangan 2 orang itu pun terlepas. Rantai yang mengikat kaki mereka pun juga terlepas. Dan kepala penjara itu pun yang sedang tidur nyenyak menjadi terbangun. Dia terkejut, dia kaget dengan suara-suara yang didengarnya. Ada apa ini? Ada apa? Kenapa pintu-pintu menjadi terbuka? Bagaimana dengan 2 orang yang tadi saya amankan? Kemudian dia melihat karena pintu sudah terbuka. Dia berpikir 2 orang itu sudah melarikan diri. Jangan-jangan 2 orang ini sudah melarikan diri. Dan pasti saya akan dihukum. Bahkan mungkin saya akan dibunuh oleh pembesar-pembesar kota. Lebih baik saya bunuh diri saja. Saya takut. Lalu dia mengambil pedangnya. Tetapi ketika dia mengambil pedangnya, ada suara yang berseru, hei kepala penjara, jangan kau lakukan itu. Mari datang kemari. Kami tidak kabur, kami tidak pergi. Kami masih ada di tempat ini. Lalu kepala penjara itu pun semakin takut. Dia semakin gemetar. Dan dia mengambil obor. Lalu dia pergi menjumpai 2 orang tadi. Lalu dia katakan, Tuhan, mari kita keluar Tuhan. Tuhan, saya takut Tuhan. Lalu apa yang harus aku lakukan Tuhan supaya aku menjadi selamat? Lalu dijawab, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Baik Tuhan, nanti Tuhan saya akan ajak ke rumah. Tetapi sebelumnya saya akan membersihkan luka-luka yang ada di tubuh tuan-tuan ini. Mari Tuhan. Kemudian kepala penjara Filipi itu pun membersihkan luka-lukanya. Dan mereka melakukan perjalanan menuju ke rumah. Lalu 2 orang ini menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dan kepala penjara Filipi beserta dengan seluruh anggota keluarganya menerima Yesus dan mereka pun diselamatkan. Tetapi sebelum matahari terbit, kepala penjara ini pun membawa kembali 2 orang ini ke penjara. Dan ketika hari sudah siang,
Kepala penjara Filipi itu pun mendapatkan kabar, mendapatkan berita dari pembesar-pembesar kota. Hai kepala penjara Filipi, keluarkan 2 orang itu supaya mereka dibebaskan, supaya mereka keluar dari kota kita. Tuan-tuan yang baik, pembesar-pembesar kota telah menyampaikan kabar kepada saya bahwa tuan-tuan dibebaskan. Tetapi 2 orang yang dipenjara tadi, dia berkata, apakah kami harus keluar tanpa pengadilan? Mereka telah menganiaya kami. Mereka harus datang sendiri ke tempat ini, ke penjara ini, dan menyampaikan sendiri kepada kami. Kepala penjara Filipi itu pun menyampaikan pesan dari Paulus dan Silas, 2 orang yang dipenjara tadi. Setelah disampaikan, pembesar-pembesar kota itu pun menyanggupi apa yang diminta oleh Paulus dan Silas. Anak-anakku sekalian, Paulus dan Silas dimasukkan dalam penjara. Sekalipun dalam penjara, mereka tetap memuji dan memuliakan Allah karena Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka. Bahkan mereka juga tetap menjadi saksi Tuhan. Mereka juga tetap memberikan pengajaran kepada kepala penjara Filipi dan keluarganya. Anak-anakku sekalian, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sekalipun kita menghadapi berbagai tantangan ataupun kesulitan, kita tetap memuji Tuhan. Karena Dia yang telah menyelamatkan kita pasti akan memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Tiba waktunya untuk kita menghafal ayat hafalan dari Alkitab. Dari 2 Petrus 3 ayat 9b. Bunyinya, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, sekarang giliran kamu. Kita membaca ayat hafalan sama-sama ya. Nah, coba kamu bacakan. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sekarang kita mencoba untuk menghafalnya bersama-sama ya. Kakak akan menggunting sebagian dari katanya, kamu masih bisa hafal belum? Hidup dalam kasih. Nah, ayo coba. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Wah, hebat sekali. Nah, sekarang kakak akan menggunting lagi ya. Apakah kamu bisa masih menghafalnya ya? Ini kita mencoba menghafal bersama-sama ya. Persembahan hatiku, nyanyian pujianku. Oke, sekarang kamu boleh baca. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Wah, masih hebat ya. Wah, Terimalah Bapa persembahan hati. nah ayo coba baca. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bisa ya. Nah, kalau sudah sebanyak ini, apakah masih bisa ya? Nanti kalau sudah semuanya bisa menghafalnya, kita membaca bareng-bareng, tapi dengan tidak ada tulisan lagi di tangan kakak ya. Coba baca. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sekarang kakak mau motong lebih banyak lagi. Coba kita mau lihat apakah kamu sudah menghafalnya. Nah, coba. Ayo baca. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini
banyak lagi. Ini sepertinya harus lebih banyak ya, kayaknya sudah menghafal bener. Nah, ini kakak memotong sampai 2 kata ini. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9b. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Wow, bagus sekali. Apakah anak-anak di rumah juga sudah menghafalnya? Sudah, Kak. Wah, hebat sekali ya. Oke deh kalau begitu. Kita akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami dalam ibadah sekolah minggu ini. Kiranya kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mempercayakan diri kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat, dengan kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai dan melindungi anak-anak kami dalam sekolah dan aktivitas sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Sekarang kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.